Halo Jayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Kali ini aku bakalan nge-review webtoon. Tapi kali ini aku nggak nge-review pakai suara doang, melainkan aku nge-reviewnya seperti ini. Maksudnya terlihat gambarnya. Nah, kali ini aku bakalan nge-review webtoon yang berjudul Invitation of Mystic Messenger. Nah, kalau dari judulnya aku nggak bisa jelasin terlalu rinci karena aku nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Cuman yang aku pahami di sini bahwa webtoon ini menceritakan tentang pesan misterius. Nah, webtoon ini bergenre romantis, ditulis oleh Jiman atau Mary G dan memiliki pengikut sebanyak 369.000 lebih serta memiliki rating atau bintang sebanyak 9,79. Nah, itu kalau itu yang baru aku lihat sekarang ya. Aku nggak tahu kalau ketika aku mengupload video ini rating atau pengikutnya si webtoon ini itu udah bertambah. Nah, menurut aku webtoon ini masih lumayan baru karena webtoon ini baru berepisode sebanyak 16 episode. Jadi lumayan belum lama dirilis. Nah, sinopsis dari webtoon ini adalah sebuah pesan aneh dari Angno muncul saat Hana hendak mengembalikan HP yang tertinggal begitu masuk Messenger. Kok banyak cowok ganteng ya? Webtoon ini dari game dating populer Mystic Messenger. Nah, kalau dari penjelasan aku tentang sinopsis ini mungkin kalian nggak terlalu paham. Jadi aku bakalan nge-reviewin webtoon ini sekarang juga. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, webtoon ini bercerita tentang kisah seorang wanita yang bernama Hana, yang dimana Hana ini merupakan seorang penjaga kasir di supermarket. Dan di suatu hari si Hana ini kemudian dipecat oleh bosnya dia, yang dimana pendapatan dari supermarket tersebut itu sudah mulai mengurang. Jadi Hana dipecat dari pekerjaan itu. Nah, selain hal itu Hana juga mendapat telepon dari apartemennya dia, yang dimana pemilik apartemennya itu menaikkan harga kontrakannya dia, kayak harga dari kontrakan gitu. Nah, karena kejadian itu si Hana ini kemudian menjadi frustasi dan akhirnya dia kayak kalau kita ya, kalau lagi frustasi itu pasti kita bakalan cari angin segar di luar. Nah, dia kemudian berjalan keluar. Nah, ketika dia berjalan keluar itu dia bertemu seorang perempuan, yang dimana perempuan ini meninggalkan HP-nya ketika ia pergi dari tempatnya si Hana. Jadi pada saat Hana menangis, si perempuan itu yang memujuknya dan mendengarkan semua cerita dari si Hana. Tetapi ketika ia pergi, ia kemudian meninggalkan HP-nya. Nah, HP yang ia tinggalkan itu kemudian mendapatkan sebuah message gitu. Nah, itulah yang dibilang si mistis message, dimana pesan itu berbunyi dan Hana mempertanyakan di mana si pemilik HP tersebut. Nah, ketika itu si Angno ini atau si orang yang nggak dikenal ini menyampaikan sebuah alamat atau memberitahukan sebuah alamat kepada Hana dan menyuruh Hana untuk datang ke alamat tersebut. Nah, saat itu si Hana tuh nggak menyangka bahwa ketika dia datang ke alamat tersebut atau ke apartemen yang dimana dialamatkan oleh si Angno tadi, hal itu bisa merubah dirinya, yang dimana dirinya saat itu sedang mengalami kesusahan bisa berubah drastis. Nah, ketika dia masuk ke apartemen tersebut, dia tidak menyangka kalau saat itu ia sedang diperhatikan oleh beberapa cowok-cowok yang sangat tampan yang bekerja di perusahaannya si Rika. Hal itu bisa diketahui si Hana ketika tiba-tiba masuk pesan grup gitu, yang dimana si Hana dimasukkan ke dalam pesan grup tersebut. Dan di dalam pesan grup itu banyak banget cowok-cowok tampan yang mempertanyakan kenapa si Hana bisa ada di ruangannya si Rika, sementara si Rika ini merahasiakan tempatnya dia itu dari orang-orang. Dan yang anehnya ketika si Hana ini udah masuk ke grup yang aku katakan tadi, tiba-tiba pesan dari si Angno ini tuh menghilang begitu aja. Si pengirim pesan yang menyampaikan alamatnya si Rika itu tiba-tiba menghilang. Dan ketika si Hana masuk ke dalam pesan grup tersebut, si Hana kemudian diajak bertemu oleh seorang pria yang berada di dalam grup tersebut. Dan pria tersebut menyarankan kepada si Hana untuk bekerja di perusahaannya si Rika ini dan menggantikan posisinya si Rika di dalam pekerjaannya dia. Nah, saat itu si Hana ini sedikit menolak karena dia datang ke apartemen tersebut hanya untuk mengembalikan HP dari si perempuan yang ia temui pada
pada waktu ketika ia sedang sedih. Tapi ternyata pada saat ia datang ke situ, ia kemudian ditawarkan sebuah pekerjaan dan ditawarkan untuk tinggal di apartemennya si Rika yang dialamatkan oleh si Agno tadi. Nah Jae-young, sebelumnya aku mau mengingatkan kepada kalian, bagi kalian yang udah baca episodenya, kalian pasti ingat di episode pertama, di episode kedua, ternyata si Hana ini udah bertemu sama semua orang yang ada di grup messengernya semua orang yang berada di grup messenger tersebut. Coba kalian buka di episode 2 dan 3 kalau misalnya kalian udah membaca webtoon ini. Di situ si Hana bertemu dengan beberapa pemuda yang ada di grup dan pertemuan mereka itu berlangsung selama 1 hari itu. Jadi maksudnya berlangsung di hari yang sama. Nah, pada saat si Hana sedang frustasi, saat itulah ia bertemu dengan para lelaki yang ada di grup messengernya si Hana tersebut. Mungkin alasan kenapa di judulnya itu tertulis Mystic Messenger atau pesan mistis itu dikarenakan si Hana tiba-tiba masuk ke dalam grup yang dimana di grup itu terdapat orang-orang besar yang bekerja di sebuah perusahaan besar, dan orang-orang tersebut menurut aku lumayan aneh karena mereka tuh memiliki wajah yang tampan-tampan. Tapi aku nggak bisa ngejelasin cerita rincinya karena itu namanya udah spoiler. Jadi bagi kalian yang penasaran, kalian bisa langsung buka di aplikasi webtoon dan cari webtoon yang berjudul Invitation of Mystic Messenger. Oke Jae-young, terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini. Mungkin reviewan aku tentang webtoon ini sampai di sini aja. Aku ucapin terima kasih banyak sekali lagi bagi kalian yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. And see you di video selanjutnya. Bye bye. Maaf ya kalau misalnya videonya sesingkat ini.